Pondok pesantren hari ini sebagai penyelenggara pendidikan nasional. Artinya bahwa pesantren hari ini sudah setara dengan lembaga sekolah dan lembaga madrasah. Kemudian peraturan Menteri Agama nomor 32 tentang Mahat Ali. Ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Kecamatan Tutar itu ada 2 lembaga pondok pesantren. Tutar 2 ya? Iya, Tutar. Justru ini yang kecamatan terjauh bagian pegunungan sudah. Alhamdulillah ada 2 pondok pesantren. Yaitu bagaimana sih mekanismenya kalau kita ingin mendaftarkan pondok pesantren? Oh iya. Bagi pesantren yang mau membuka cabang. Oh iya, cabang kan hari ini bisa membuka cabang. Ada paguyubannya pondok pesantren. Ini satu lembaga untuk bisa menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi. Ketika madrasah itu kemudian luring dan daring, ketika sekolah kita ini sampai hari ini belum buka, tapi justru kenapa pondok pesantren itu sampai hari ini terbuka aktivitas belajarnya tatap muka? Kenapa bisa? Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenak Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, Kabupaten Pulau Mandar ini secara pribadi sebetulnya layak untuk disebut sebagai kota santri. Mengapa demikian? Karena dari penamaannya saja, Polewali itu artinya telah datang wali. Wali yang dimaksud itu adalah Syekh Bil Ma'ruf yang membawa Islam pada abad ke-18. Belum lagi membincang tentang sejarah ulama-ulama kita, baik dari sisi ulama yang menekuni bidang tasawuf maupun bidang fikih. Sebutlah misalnya Imam Lapeo atau Ki Haji Muhammad Thohir yang saya kira seluruh dunia hampir mengenal beliau. Bicara tentang ulama fikih misalnya, kita kenal ada Ki Haji Arsyad Madapungan yang dulu ketika belajar di Mekah ternyata beliau satu angkatan dengan Ki Haji Wahab Hasbullah yang merupakan orang kedua yang mendampingi Ki Haji Hashim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Berkah dari para ulama-ulama kita inilah yang kemudian sampai hari ini bertabur pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar, mulai dari Katiting sampai ujung Paku. Tetapi secara spesifik kita tentu ingin mengetahui gambaran umum ataupun gambaran khusus pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar. Saya Subhan Hawaya dari Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Podcast kita kali ini akan membincang tentang potret pesantren di Kabupaten Pulau Mandar bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, tamu yang sangat spesial dan sangat pas membincang ini. Beliau adalah Bapak Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Siap. Bapak Detrandes Manju MPD. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka ini nih. Ya, silakan dibuka. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi kalau tidak salah waktu saya telepon Bapak berada di pesantren mana kunjungan? Tadi ini ada kunjungan ke Pondok Pesantren Nuhia Pambusuang. Pondok Pesantren Nuhia ya. Nuhia. Nang Guru Bisri di situ. Iya, betul Pak Kiai Bisri. Pak Kasih. Iya. Untuk pertanyaan pertama saya ini, masyarakat kita di Pulau Mandar ini secara khusus ingin mengetahui gambaran pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar. Terima kasih. Jadi sebelum sampai ke penjelasan tentang jumlah pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar, saya ingin sampaikan dulu bahwa alhamdulillah keberadaan pondok pesantren dengan lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 hari ini
itu pondok pesantren itu memiliki tempat yang sangat layak, sama posisinya dengan lembaga sekolah dan madrasah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu. Perlu saya jelaskan bahwa dengan keberadaan undang-undang tersebut, bahwa pondok pesantren hari ini sebagai penyelenggara pendidikan nasional, artinya bahwa pesantren hari ini sudah setara dengan lembaga sekolah dan lembaga madrasah. Jadi dia sudah setara dengan lahirnya undang-undang tersebut. Nah, turunan dari undang-undang ini lahir PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Kemudian peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 ini tentang pendidikan pesantren, Kemudian peraturan Menteri Agama nomor 32 tentang Mahat Ali. Ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Terakhir ini keluar adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 511 tahun 2001 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren. Tadi Mahat Ali itu ya turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Memang sudah ada Mahat Ali di Pulau Limandar. Mahat Ali sudah ada di Pondok Pesantren Parape, dan satu-satunya Mahat Ali yang ada di Sulawesi Barat. Ini sangat luar biasa dan patut kita gembira, khususnya masyarakat Kabupaten Pulau Limandar. Selanjutnya di Undang-Undang 18 tahun 2019 ini itu dijelaskan bahwa tipologi pondok pesantren, khususnya di pasal 5 itu dijelaskan bahwa pondok pesantren itu terdiri dari pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kajian kitab kuning. Itu yang pertama. Tipologi pertama. Kemudian yang kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Kemudian yang ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Ini tipologi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Limandar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 khususnya pada pasal 5. Dulu kan itu yang saya tahu ya, ada namanya pesantren salaf, pesantren halaf, ya, dan pesantren kombinasi. Keduanya. Itu istilah dulu ya? Istilah dulu. Sekarang di undang-undang ini tidak ada lagi istilah seperti itu. 2000 berapa tadi? 2019 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Iya, terus? Selanjutnya perlu gambaran tentang pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Limandar. Alhamdulillah sekarang ini pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama yang ada nomor statistiknya yaitu sebanyak 23 lembaga pondok pesantren. Ini yang menyebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Limandar. Yang pertama di Kecamatan Polewali itu ada 3 lembaga. Ada 3 lembaga pondok pesantren. Yang pertama pondok pesantren Salafiyah Ibnu Mas'ud yang ada di Manding. Kemudian yang kedua pondok pesantren Salafiyah TQ Ahlul Quran. Itu di Polewali juga. Di Polewali juga. Kemudian terakhir pondok pesantren Husnul Hatimah. Polewali ya. Itu di Polewali ada 3 lembaga pondok pesantren. Kemudian yang kedua di Kecamatan Wonomulyo itu terdiri dari 3 lembaga pondok pesantren. 3 lembaga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Salafiyah TQ As'adiyah ini yang baru-baru keluar nomor statistiknya tahun 2020. Kemudian Pondok Pesantren TQ Yapit At-Taubah. Kemudian yang ketiga adalah Pondok Pesantren Darul Hasanah. Jadi 3 di Kecamatan Wonomulyo. Nah, sementara sekarang ini yang kita proses izin operasionalnya ini ada tambahan untuk di Wonomulyo Pak Ustaz, yaitu Pondok Pesantren Al-Mubarak yang sementara kita proses izin operasionalnya. Tapi proses pendaftarannya sudah dilewati. Sudah mengupload seluruh administrasi yang dibutuhkan, tinggal kita mungkin nanti ada visitasi ke lapangan, verifikasi lapangan. Itu yang kedua.
Kemudian selanjutnya Kecamatan Campalagiang itu ada 5 lembaga pendidikan, lembaga pondok pesantren, 5 lembaga pondok pesantren. Pertama itu yang sangat terkenal yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Ini yang sangat terkenal dari sisi bacaan kitab kuningnya. Kemudian yang kedua Pondok Pesantren Jabal Nur yang ada di Pacini, Pacini. Kemudian yang ketiga Pondok Pesantren Al Ihsan Kenje, Kemudian keempat Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Kemudian terakhir adalah Pondok Pesantren Al Ikhlas Lampuko. Itu jadi ada 5 pesantren yang ada di Kecamatan Campalagiang. Iya. Selanjutnya di Kecamatan Tinambung ada satu lembaga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Darul Mahfuz yang pendirinya adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yaitu Pak Dr. Dinar Faisal. Pak Dinar Faisal, yaitu Pondok Pesantren Darul Mahfuz. Kemudian yang kelima Kecamatan Alu, ya ini yang tidak ada pondok pesantrennya. Sampai hari ini belum ada pondok pesantren di Kecamatan Alu. Alu kosong ya? Alu kosong. Artinya Alu itu belum ada pondok pesantren. Kemudian yang keenam Kecamatan Binuang itu terdiri dari 5 lembaga pondok pesantren. Jadi sama dengan Campalagiang tadi, jadi Campalagiang 5, kemudian juga di Kecamatan Binuang juga ada 5 pondok pesantren. Yaitu pertama Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Risalah Bati Tangah yang punyanya mantan Kanwil Pak Muhdin. Kemudian Pondok Pesantren Ansarus Sunnah di Mami. Selanjutnya Pondok Pesantren DDI Al Ihsan Kanang. Kemudian Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo. Terakhir Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sarampu. Ini 5 lembaga pondok pesantren yang ada di Binuang. Kecamatan Binuang. Selanjutnya Kecamatan Tapango tidak ada pondok pesantren. Tapango sama tadi yang di Alu, Alu. Ya, terus. Kemudian Mapili juga tidak ada. Selanjutnya di Kecamatan Luyo ada satu lembaga pondok pesantren. Iya. Di Luyo itu ada satu lembaga pondok pesantren. Ini juga baru keluar izin operasionalnya di tahun 2020 yaitu Pondok Pesantren Nur Ma'arif Sepang. Nur Ma'arif Sepang. Luyo ya. Yang di Luyo. Satu berarti Luyo. Satu di Luyo. Kemudian Kecamatan Balanipa terdiri dari 2 lembaga pondok pesantren. Di Balanipa 2 pesantren yaitu Pondok Pesantren Uki Fatimah Zahra. Iya, Ulumul Quran Fatimah Zahra. Kemudian Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang yang saya kunjungi tadi baru-baru. Nah, ini ada yang sudah terproses izin operasionalnya, ini sudah sampai ke Jakarta karena rekomendasi sudah keluar di kabupaten, di provinsi juga sudah keluar. Tinggal yang miliknya ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Abdullah Syahid Rashid, yaitu Pondok Pesantren Jarek J. Iya. Jadi insya Allah nanti di Kecamatan Balanipa insya Allah akan ada 3 lembaga pondok pesantren dengan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa keluar izin operasionalnya yaitu nomor statistiknya. Kemudian selanjutnya di Kecamatan Limboro tidak ada pondok pesantren. Limboro juga kosong. Iya, Limboro kosong. Kemudian Andriapi juga tidak ada. Kecamatan Andriapi tidak ada. Selanjutnya di Kecamatan Matakali ada satu lembaga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Al-Jariyah Matakali. Al-Jariyah Matakali. Yang di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan ini yang kalau sebelah kiri kalau ke sini Ustaz ada satu pondok pesantren di situ. Selanjutnya Kecamatan Tutar itu ada 2 lembaga pondok pesantren. Tutar 2 ya? Iya, Tutar. Justru ini yang kecamatan terjauh bagian pegunungan sudah. Alhamdulillah ada 2 pondok pesantren. Yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Miliknya Ustaz Baharang. Miliknya Ustaz Baharang ini yang melahirkan banyak qari dan qari'ah. Kalau di Kabupaten Pulau Mandar alhamdulillah luar biasa karena ini yang menyebabkan mungkin juga di pondok pesantren ini dibina tentang bacaan tahsin Quran sehingga lahir qari dan qari'ah yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Makanya sering sekali Kecamatan Tutar juara umum dari sisi MTQ, STQ. Yang satunya lagi mana itu Tutar? Kemudian Pondok Pesantren Al-Balad Kamande. Yang agak jauh di dalam itu. Iya, agak jauh di dalam. Kemudian selanjutnya Matanga dan Bulo tidak ada. Matanga dan Bulo tidak ada. Jadi dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Mandar ada 7. Oh, ada 7. Ada 7 kecamatan yang tidak ada pondok pesantrennya, yaitu Kecamatan Alu, Tapango, Mapili, Limboro, Kecamatan Andriapi, Kecamatan Matanga dan Kecamatan Bulo.
Ini gambaran umum tentang pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Kalau bicara tentang tipologi, ada nggak bisa digambarkan? Bisa, Ustaz. Dari 23 ini berapa yang kira-kira bisa Pak kasih gambarkan ke masyarakat kita tentang tipologinya? Tipologi pondok pesantren berdasarkan kecamatan dari 23 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Untuk Pulau Mandar, untuk Kecamatan Pulau Wali ada 2 yang Gambaran umum saja kira-kira, bisa enggak langsung? langsung saja. Ya, langsung. Ya. 10 lembaga pondok pesantren yang dalam bentuk salafiyah yang baca kitab kuning. Ya, 10 ya. Kemudian 13 itu yang terintegrasi dengan sekolah umum tadi itu. Yang disebut dulu dengan pondok modern ya. Ya. Pondok modern. Masyarakat kita ini ingin tahu bagaimana sih kalau saya punya lembaga pesantren, apa saja syaratnya kalau saya mau daftarkan di Kementerian Agama. Bisa dijelaskan mungkin sedikit Pak Kasih tentang bagaimana sih mekanismenya kalau kita ingin mendaftarkan pondok pesantren. Oh iya. Kasih, jadi mekanisme untuk mendaftarkan pondok pesantren di Kementerian Agama. Yang pertama, pesantren harus mengupload seluruh dokumen. Ya. Dokumen yang ada di pondok pesantren. Jadi pendaftarannya ini online ya? Melalui online. Ya, jadi pendaftarannya melalui aplikasi e-job. Jadi melalui Jadi online. tidak perlu datang dulu di seksi. Tidak perlu datang di seksi pesantren, tapi silakan membuka aplikasi e-job. Nanti kami cantumkan di deskripsi video ini insyaallah linknya. Ya, iya, nanti iya. Jadi aplikasi e-job namanya. Jadi di situ seluruh dokumen diupload di situ. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diupload itu, kemudian mengajukan permohonan ke kantor Kementerian Agama untuk kita lakukan verifikasi dokumen. Kan banyak itu nanti persyaratan yang harus Sebentar, mungkin terakhir saya akan sampaikan seluruh persyaratan yang akan diupload di aplikasi e-job tersebut. Jadi setelah itu memohon ke kantor Kementerian Agama untuk kita verifikasi dokumennya. Nah, kalau ada dokumen yang kurang, maka kita kembalikan ke pondok untuk dilengkapi kembali. Nah, setelah lengkap baru dilakukan verifikasi lagi dokumen. Nah, setelah itu, setelah lengkap semua sudah dilakukan verifikasi, maka kita melakukan visitasi ke lapangan. Meng-cross check kebenaran dokumen yang ada di pondok pesantren tersebut. Jadi teman-teman di Kementerian Agama seksi PD Pontren itu kemudian turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Benar tidak sesuai? Benar tidak sesuai dengan laporannya yang diupload masuk di aplikasi. Setelah itu, setelah kita datang, maka seluruh yang kita dokumen yang kita dapatkan itu kita periksa, kemudian kita berikan rekomendasi. Kalau seluruh sudah terpenuhi semuanya, maka diberikan rekomendasi oleh Bapak Kepala Kantor. Jadi setelah visitasi ternyata cocok, pas dokumentasi dengan fakta di lapangan, lalu terbitlah rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten. Setelah itu kita melapor ke provinsi. Kita melapor ke provinsi, kemudian provinsi mengeluarkan juga rekomendasi. Dan tidak perlu visitasi mereka. Tidak perlu visitasi. Jadi kantor Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama mengeluarkan juga rekomendasi dan itu diupload masuk di aplikasi e-job juga. Setelah itu maka sampai ke Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Nah, dari situ nanti akan diverifikasi oleh mereka di sana. Nah, setelah memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, maka akan keluar nanti nomor statistik pondok pesantren. Setelah keluar nomor statistik tersebut, maka kabupaten kota, dalam hal ini kantor Kementerian Agama Kabupaten itu menerbitkan piagam izin operasional. Dari pusat langsung izin operasional. Setelah ada SK, NSP-nya tadi itu, nomor statistik pondok pesantren. Selanjutnya dokumen, dokumen kelengkapan administrasi yang diupload tadi itu sebanyak 27 dokumen yang dibutuhkan. Saja itu dokumennya? Ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 511 tahun 2001 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren. Ada berapa tadi? Ada 27. Ada 27. 27. Oke.
Sebagian besar ini diupload di aplikasi ijab Ya, dokumennya ya, maksudnya. dokumen ya. Ya, bisa disebut. Yang pertama adalah struktur organisasi pesantren. Oke, jadi harus jelas Iya, strukturnya. ada strukturnya. Yang kedua, data pendidik atau data ustazahnya, data gurunya. Oke. Kemudian yang ketiga, data tenaga kependidikan, Oke. yaitu stafnya. Selanjutnya data santri. Data santrinya. Kemudian data kurikulumnya. Kemudian selanjutnya jadi harus ada memang dulu desain kurikulumnya. ada, artinya sudah ada rencana kurikulum. Oke, ya, terus. Yang selanjutnya daftar kitab kuning yang digunakan di pondok pesantren tersebut. Oh iya. Kemudian selanjutnya asli surat permohonan izin terdaftar pesantren yang ditangani oleh kiai atau pimpinan pondok. Dan pondoknya. Iya. Iya. Kemudian asli formulir pengajuan izin terdaftar pesantren Dari mana itu? yang telah diisi lengkap dan ditangani oleh Pak Kiai dari mereka. pimpinan. Iya, dari pimpinan. Dari internal dalam pesantren. Selanjutnya asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan pondok yang berstempel lembaga dan yang menyatakan komitmen untuk mengamalkan nilai Islam rahmatan lil alamin dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu disebutkan dalam situ ya. Iya ada di. Nggak boleh menentang Pancasila. Nggak boleh menentang Pancasila, harus berdasarkan undang-undang, harus berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nggak boleh bertentangan. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 asli surat keterangan domisili dari kelurahan atau dari desa. Domisilinya siapa nih? Domisilinya pesantren. Oh, domisilinya pondok pesantren. Bukan orang ya, tapi bukan. pesantren. Di mana pondok pesantren itu di situ nanti keterangan domisili dari kelurahan atau desa. Selanjutnya salinan SK Kemenkumham pengesahan pendirian badan hukum yayasan bagi pesantren yang didirikan oleh yayasan. Oke. Iya. Memang ada lembaga yang tidak didirikan, ada. Karena sesungguhnya pesantren ini bisa didirikan oleh masyarakat, bisa didirikan oleh ormas Islam, bisa juga yayasan. Oh iya. Iya. Tapi kalau dari yayasan itu tadi SK Kemenkumham, jadi foto salinannya kan di scan. Tapi kalau dia bentuk yayasan harus ada SK Kemenkumhamnya. Kalau dari kemudian selanjutnya salinan MPV yayasan bagi pondok pesantren. Yayasan. Iya, bagi pesantren yang didirikan oleh yayasan. Selanjutnya salinan KTP pendiri. Jadi ada KTP pendiri. KTP pendirinya. Iya, pendirinya. Kemudian salinan nomor MPV pendiri. Jadi nomor salinan MPV pendiri. Selanjutnya salinan akta notaris organisasi perkumpulan ormas Islam bagi pesantren yang didirikan oleh ormas. Ini yang saya maksud tadi. Jadi sesungguhnya ini berulang ini karena akta notaris. Kalau yayasan tadi dari yayasan, kalau ormas dari ormas. Selanjutnya salinan SK Kemenkumham pengesahan pendirian badan hukum ormas bagi pesantren yang didirikan oleh ormas keagamaan. Kemudian MPV badan ormas tadi kalau ormas. Iya. Kemudian selanjutnya salinan halaman muka bukti kepemilikan tanah atau sertifikat. Yang selanjutnya dokumentasi papan nama pesantren. Papan namanya. Papan namanya itu harus dipoto. Pesantren ini, pesantren nama pesantren. Selanjutnya dokumentasi musalla atau masjid. Jadi harus dipoto musallanya, kemudian diupload masuk di aplikasi. Selanjutnya dokumentasi ruangan belajar. Ruangan belajar, berarti ruangan sudah belajar ada kelasnya ya. Ya, sudah ada kelas. Tapi tidak mutlak kelasnya harus bagus dulu ya. Tidak. Ya. Yang penting ada ruangan belajar yang ditempati santri untuk belajar, proses belajar. Kemudian selanjutnya dokumentasi aktivitas pembelajaran kitab kuning. Jadi waktu pengajian itu dipoto, kemudian itu yang diupload. Selanjutnya dokumentasi dana pesantren. Dana pesantren. Jadi sudah harus ada gambaran master plan-nya kan, master plan-nya pondok pesantren, di mana letak aulanya, di mana letak musallanya dan dapur dan asramanya. Selanjutnya dokumentasi dapur. Itu juga masuk. Iya, masuk dalam dokumen. Jadi di foto itu dapurnya. Selanjutnya terakhir itu yang 27 dokumentasi MCK. MCK-nya juga. MCK-nya. Jadi tempat mandinya, kemudian kakus, kemudian cuci. Iya. Ini 27 persyaratan bagi pondok pesantren yang baru mau mendaftar. Jadi seluruh dokumentasi 27 inilah yang kemudian menjadi syarat untuk pendaftaran secara online. Ada tambahan Ustaz bagi
pesantren yang mau membuka cabang. Cabang. Oh iya, cabang. Kan hari ini bisa membuka cabang. Misalnya Paraptek mau buka cabang di tempat lain boleh. Atau Hasan Yamani atau Hasan Yamani atau Dada Ikana. Mau di kanan atau Risalah mau buka cabang di Polowali. Bagaimana di Polowali. Ada tambahan dokumennya, yaitu salinan piagam statistik pesantren bagi pesantren induk. Oh ya, okay. Bagi pendaftaran keberadaan pesantren cabang yang menginduk kepada pesantren induk. Oke. Itu yang. Kemudian selanjutnya salinan piagam statistik pondok pesantren induk dan pesantren cabang bagi pendaftaran keberadaan pesantren cabang yang akan bekerja sama dengan pesantren lain. Dengan salah satunya menentukan sebagai pesantren induk dan yang lainnya pesantren cabang. Selanjutnya terakhir, salinan naskah perjanjian kerjasama bagi pendaftaran keberadaan pesantren cabang yang akan bekerja sama dengan pesantren lain, dengan salah satunya menentukan sebagai pesantren induk dan lainnya sebagai pesantren cabang. Ini tambahan, Ustaz. Kalau mau mendirikan cabang. Tapi sampai sekarang kalau di Kabupaten Polowali Mandar ada enggak pesantren yang sudah punya cabang? Setahu saya belum ada pesantren cabang kalau di. Selanjutnya ini Pak Kasih, terima kasih untuk itu. Selanjutnya banyak orang bertanya-tanya ini Pak Kasih. Sejak COVID-19 ini muncul, ya sejak COVID-19 ini muncul, sejak saat itulah kemudian aktivitas pendidikan kita secara umum ini kemudian mulai beralih dari tatap muka menjadi daring atau di madrasah juga begitu, demikian pula di sekolah umum. Tapi pondok pesantren kita, banyak orang bertanya begitu. Tapi kok kenapa ketika madrasah itu kemudian luring dan daring, ketika sekolah kita ini sampai hari ini belum buka, tapi justru kenapa pondok pesantren itu sampai hari ini terbuka aktivitas belajarnya tatap muka? Kenapa bisa ada ada aturan apa yang mendasari itu? Oh iya, jadi di awal tahun pembelajaran 2020 dan 2021 kemarin, pondok pesantren berdasarkan SKB 4 Menteri itu, jadi ada surat keputusan bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu mengatur tentang tatap muka yang ada di satuan pendidikan dan pondok pesantren. Kalau di satuan pendidikan, di satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah, yang bisa tatap muka itu adalah hanya yang berada di zona hijau dan kuning. Ini yang terakhir kemarin ini karena ini ada revisi SKB 4 Menteri ini yang awalnya itu hanya hijau untuk bagi satuan pendidikan madrasah dan sekolah. Tapi setelah ada revisi ini itu sudah masuk zona kuning. Zona kuning. Jadi yang bisa lakukan tatap muka yaitu berada di daerah zona hijau dan kuning untuk satuan pendidikan. Tapi untuk pondok pesantren, untuk pondok pesantren itu seluruh zona bisa dilakukan tatap muka. Walaupun dia di zona hitam. Walaupun di zona merah, Ustaz. Karena di sini dikatakan di SKB 4 Menteri ini, khususnya di bagian ke-15 ini, pesantren dan pendidikan keagamaan pada semua zona. Semua zona diatur dalam SKB 4 Menteri ini. Itu yang mendasari sehingga pesantren se-Indonesia ini sampai hari ini melakukan tatap muka. Cuma memang ada penekanan ini harus penerapan protokol kesehatan. Artinya ada hal yang harus dilakukan oleh pondok pesantren sebelum masuk dalam pondok pesantren melakukan tatap muka. Sebelum masuk ke sana, ada tidak alur berpikir yang bisa Pak Kasih gambarkan ke masyarakat? Kenapa kalau pesantren bisa buka, ya tentu aturan itu yang dipakai, tetapi kenapa pesantren bisa buka, kemudian sekolah dan madrasah tidak buka? Apa kira-kira alasannya? Alurnya begini, yang paling rasional kan gini, itu sekolah dan madrasah itu tiap hari pulang pergi, Tapi kalau pondok pesantren satu kali masuk tidak keluar.
Tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada aturannya Ustaz di sini. Oke, silakan. Saya perlu jelaskan sedikit bagi seluruh teman-teman pengurus pondok pesantren, perlu diperhatikan ini karena ini menjadi acuan kita dalam melakukan tatap muka di pondok pesantren. Pertama itu adalah pondok pesantren harus membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada ketua, iya. Makanya di awal tahun kemarin itu seluruh pondok pesantren sudah membentuk tim gugus. Setiap pondok pesantren ada timnya untuk penanganan COVID-19. 23 ini semua sudah ada ya? Sudah ada. Pada kemarin. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan. Oh iya, seperti cuci tangan, masker, hand sanitizer. Iya. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan COVID dari pemerintah setempat. Kecamatan. Makanya kemarin di awal-awal kemarin itu semua pesantren memiliki ini. Kemudian yang terakhir, pimpinan, pengelola, pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Makanya kemarin di awal-awal tahun 2020-2021 kemarin seluruh santri itu dilakukan rapid test kemarin massal. Jadi harus ada bukti keterangan bahwa mereka sehat baru bisa masuk di pondok pesantren. Inilah yang mendasari sehingga sampai hari ini pondok pesantren melakukan tatap muka. Terakhir sekali Pak Kasih sebagai closing statement dari Bapak Kepala Seksi PD Pesantren, apa kira-kira harapan Pak Kasih sekaligus himbauan kepada teman-teman pengurus pondok pesantren yang ada di kecamatan? Oke, terima kasih Sas. Jadi harapan kami kepada seluruh teman-teman pengurus pondok pesantren bahwa diharapkan dalam menjalankan proses tatap muka ini betul-betul menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat karena kita tidak mengharapkan ada kejadian-kejadian yang seperti tahun-tahun kemarin. Jadi kita berharap betul-betul menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri tadi ini. Kemudian yang kedua, bagi kecamatan yang belum mempunyai pondok pesantren diharapkan untuk mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren karena ini adalah salah satu lembaga yang diharapkan untuk membina generasi apalagi dengan kondisi hari ini tantangan anak-anak kita luar biasa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ini HP hari ini. Jadi salah satu lembaga yang bisa menangkal itu, membackup kenakalan anak-anak kita adalah pondok pesantren. Itu artinya bahwa makin banyak pesantren makin bagus Pak Kasih ya? Makin bagus. Di Jawa itu saya pernah ke sana, satu dusun bisa sampai 3. Iya. Lebih banyak pondok pesantren lebih bagus dalam hal pembinaan pondok pesantren ini. Jadi kita berharap bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di kecamatan yang belum mendirikan pondok pesantren, tapi ada lembaganya yang sudah pengajiannya sudah ada tapi belum terdaftar. Iya, bisa didaftar hari ini. Kemudian terakhir kepada seluruh pimpinan pondok pesantren diharapkan untuk membentuk satu komunitas. Ada satu komunitas perkumpulan ada paguyubannya pondok pesantren. Ini satu lembaga untuk bisa menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi. Kalau di madrasah ada istilah KKM dan MGMP, perkumpulannya guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan proses pembelajaran. Ada cita-cita dan keinginan mungkin dalam waktu dekat? Insya Allah Pak Ustaz, mungkin karena saya juga menunggu ini arahan dari Pak Kabid karena pernah saya ditelepon akan membentuk itu paguyuban itu tadi, perkumpulan pondok pesantren, dan itu menjadi wadah nanti dalam meningkatkan kompetensi para ustaz dan ustazah. Terima kasih Pak Kasih atas kehadirannya di studio ini. Mudah-mudahan Pak Kasih bersama dengan keluarga sehat dan bahagia. Amin. Karirnya makin sukses. Amin. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, demikian podcast saya pada siang hari ini bersama dengan Pak Kasih PD Pesantren yang sudah menggambarkan secara detail tentang potret pondok pesantren di Kabupaten Pulau Mandar, sekaligus beliau juga sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara pendaftaran pondok pesantren di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Seperti kata beliau tadi, semakin banyak pondok pesantren, maka sebetulnya
itu adalah satu potensi yang sangat baik dalam proses pembinaan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak Kasih sudah hadir. Kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.